Aula Surgawi Guntur. Ini bukan pertama kalinya Wang Lin mendengar nama ini. Dia melihat binatang iblis dengan penuh pertimbangan sebelum melangkah ke planet Seribu Ilusi. Setelah menyingkirkan kompas bintang, ia menembus atmosfer planet Seribu Ilusi. Apa yang muncul di depan Wang Lin adalah daratan besar. Dia menyebarkan akal ilahi dan mengunci di selatan. Dia kemudian menuju ke sana seperti meteor. Di dalam rumah leluhur keluarga Huan di bagian selatan planet ini, leluhur keluarga Huan, Huan Wuking, menaruh tangan di belakang punggungnya. Dia menatap langit dengan ekspresi suram. Di sampingnya adalah keturunan langsung keluarga Huan. Mereka berdiri dalam dua baris dan semuanya diam. Namun mereka mengungkapkan sedikit ketidakpuasan, tetapi mereka menahannya. Liu Mei juga berdiri di sebelah leluhur keluarga Huan. Dia menatap langit dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Adapun anggota keluarga lainnya, mereka diatur di berbagai tempat. Tidak semua anggota keluarga ada di sini karena beberapa tidak dapat kembali. Leluhur keluarga Huan menatap langit dan berkata, dengan nada serius, Huan Mei, lelaki tua ini akan bertanya sekali lagi, apakah kamu yakin orang ini berasal dari sistem bintang aliansi? Liu Mei sedikit mengangguk dan tetap diam. Bagaimana mungkin seseorang dari sistem bintang aliansi memiliki binatang guntur? Bahkan Huan Wuking sangat bingung dengan masalah ini. Dia tidak tahu bahwa pencipta kereta perang membunuh dewa memiliki banyak teman. Untuk memperbaiki jiwa binatang kereta perang, dia lari ke alam surgawi guntur dan menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui untuk mendapatkan beberapa binatang guntur dari kaisar alam surgawi guntur. Pada saat ini di bawah tatapan leluhur keluarga Huan, sebuah petir datang dari cakrawala yang jauh dan sebuah meteor menerobos langit menuju keluarga Huan. Itu Wang Lin. Dan di sampingnya ada binatang guntur. Binatang itu mendengus dan kilat bergerak melalui tubuhnya saat menatap keluarga Huan dengan mata yang tajam. Cahaya menghilang saat Wang Lin keluar. Di bawahnya adalah formasi rumah leluhur keluarga Huan. Rumah leluhur keluarga Huan sangat besar. Dari kejauhan itu tampak seperti kota. Itu hitam seolah-olah meniru rumah kuno binatang buas yang ganas. Serahkan Liu Mi. Suara Wang Lin sedingin es. Tatapannya yang dingin jatuh pada Liu Mei yang berada di sebelah leluhur keluarga Huan. Mata Liu Mei mengungkapkan emosi yang kompleks. Dia menoleh seolah-olah dia tidak mau menghadapi Wang Lin. Sombong. Mata leluhur keluarga Huan menyala dan dia berteriak. Junior, hancurkan formasi keluarga Huanku sebelum mengucapkan kata-kata itu. Ekspresi Wang Lin masih dingin saat dia menepuk kepala binatang guntur. Binatang itu segera mengeluarkan raungan yang menciptakan banyak sambaran petir. Dunia dipenuhi petir. Langit segera menjadi dingin dan sejumlah besar awan gelap mulai terbentuk. Saat binatang guntur terus mengaum, sejumlah besar petir mulai berderak melalui awan. Keempat anggota tubuh binatang guntur bergerak dan seluruh tubuhnya mulai memancarkan petir. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang menyebabkan lebih banyak petir muncul di langit, sebelum semuanya jatuh ke rumah leluhur keluarga Huan. Serangkaian ledakan bergema di seluruh dunia saat ini. Petir tampaknya telah turun dari surga ketika itu turun ke formasi. Formasi perlindungan keluarga Huan segera mulai bersinar saat sejumlah besar riak muncul di atasnya. Itu menyerap sejumlah besar petir dan menghilangkan sisanya. Mata Wang Lin menjadi lebih dingin. Dia menggigit ujung jari, menyebabkan setetes darah terbang ke arah alis binatang guntur. Segel, buka! Setelah mendengar kata-kata dingin Wang Lin, tubuh binatang guntur segera gemetar. Pada saat yang sama kekuatan guntur meledak keluar dari tubuh binatang itu, menciptakan badai petir. Badai ini begitu besar sehingga mempengaruhi awan di langit. Baut petir dan guntur datang ke arah badai, membentuk jaring di sekitarnya. Hancurkan formasi. Wang Lin meraung dan kekuatan binatang guntur mencapai puncaknya. Pada saat ini sejumlah besar pasir dan kerikil melayang di udara seolah-olah kekuatan misterius telah mengelilingi dunia. Selain itu bahkan anggota keluarga Huan di dalam formasi merasakan kekuatan yang tak terbatas, menyebabkan ekspresi mereka menjadi pucat. Beberapa dari mereka sangat berpengetahuan, sehingga mereka dapat mengenali binatang guntur secara sekilas, dan ekspresi mereka berubah. Leluhur, ini adalah binatang guntur. Sebelumnya, pesan Qian Kuizi hanya untuk leluhur keluarga Huan, jadi mereka tidak tahu tentang keberadaan binatang guntur. Leluhur, binatang guntur mewakili kuil surgawi guntur. Leluhur, pikirkan dua kali tentang ini. Leluhur, menyebabkan bencana bagi keluarga Huan kami hanya untuk orang luar itu salah. Keturunan langsung akhirnya tidak tahan lagi setelah auman binatang guntur dan menyuarakan keluhan mereka. Mereka telah menahannya sejak Liu Mei tiba, kemudian mencapai puncaknya selama ritual garis keturunan, dan pada saat ini meledak. Kalian semua, tutup mulut. Mata leluhur keluarga Huan menyipit dan dia dengan dingin menatap keturunan langsung sekitarnya. Pada saat ini badai yang dibentuk oleh binatang guntur tiba, dan binatang guntur menabrak formasi. Sebelumnya, itu hanya kilat turun dari langit, dan itu hanya menyebabkan formasi menyala. Sekarang pada saat guntur menyerang, seolah-olah semua petir surgawi telah menyatu menjadi satu dan menerjang. Kekuatan dampaknya sangat kuat. Pada saat ini awan gelap menjadi lebih padat dan pasir dan kerikil terbang ke langit. Deru guntur bergema melintasi langit dan bumi. Itu sangat mengejutkan. Tiba-tiba menabrak formasi. Suara gemuruh yang bergema di seluruh planet meledak pada saat ini. Badai petir yang dibentuk oleh binatang guntur berubah menjadi baut petir yang tak terhitung jumlahnya yang terus-menerus menyerang formasi keluarga Huan. Di tengah-tengah badai, binatang guntur seperti paku yang menyebabkan formasi menjadi cekung karena dampaknya. Suara kilat dan guntur bergema melintasi langit dan bumi. Seolah-olah langit marah. Di rumah keluarga Qian Kuizi mencibir. Ekspresi anggota keluarga Huan semua pucat.
Selain leluhur keluarga Huan, semua orang mulai panik. Orang-orang dari sistem bintang Alhiven tumbuh di bawah aula surgawi guntur, sehingga mereka memiliki kekaguman yang tak terbayangkan dan rasa hormat terhadap mantra guntur. Pada saat ini ketika menghadapi serangan binatang guntur yang mewakili aula surgawi guntur, yang mulai panik bukanlah kultivasi mereka, tetapi hati mereka. Raungan gemuruh petir tidak berhenti dan terus mengeluarkan sejumlah besar petir, menghancurkan formasi. Namun ini, bagaimanapun adalah formasi hebat keluarga Huan, jadi kekuatannya luar biasa. Bahkan di bawah serangan semacam ini, masih berdiri di sana tanpa ada tanda-tanda kehancuran. Ekspresi leluhur keluarga Huan suram saat dia menatap Wang Lin di luar formasi dan berpikir, gunakan energi pedang. Kalau tidak, formasi ini tidak akan mudah rusak. Hanya setelah kamu menggunakan energi pedang, aku akan menyerang dan membunuhmu. Saat badai yang diciptakan oleh binatang guntur terus menyerang, bayangan di bawah Wang Lin berkedip. Penjaga surgawi muncul, maju selangkah dan melemparkan pukulan. Pukulan ini seperti menggantikan semua cahaya di dunia, karena melepaskan cahaya keemasan yang menyilaukan. Pada saat ini, bahkan guntur agak redup. Pukulan penjaga surgawi mendarat di formasi, dan menyebabkan suara berderak. Badai petir dan penjaga surgawi terus menyerang formasi. Namun riak yang tak terhitung muncul di formasi dan menghilangkan semua kekuatan. Penjaga surgawi menarik tinjunya dan tanpa henti melemparkan pukulan lagi. Tak lama setelah itu penjaga surgawi menciptakan bayangan yang tak terhitung jumlahnya saat melemparkan satu pukulan demi pukulan. Tinju jatuh seperti hujan di formasi. Binatang guntur mengeluarkan raungan dan kilat mengisi tubuhnya sebelum memamerkan kekuatannya sekali lagi. Gemuruh keras bergema melintasi langit dan bumi. Wajah anggota keluarga Huan menjadi lebih suram. Leluhur. Suara rendah datang dari depan keturunan langsung keluarga Huan. Leluhur keluarga Huan mengerutkan kening. Jika itu anggota keluarga biasa, dia bisa mengabaikan mereka. Tetapi identitas orang ini agak istimewa. Leluhur keluarga Huan berbalik untuk melihat orang yang berbicara. Orang yang berbicara adalah kepala keluarga Huan, Huan Fengsen. Huan Wuqing berkata, dengan nada rendah, Fengsen, apakah kamu juga menentangku? Fengsen tidak berani, leluhur. Terlepas dari apakah orang ini berasal dari aula surgawi guntur atau bukan, dia memiliki binatang guntur dan boneka tahap Yinyang. Aku ingin bertanya, apakah dia seseorang yang harus kita ajak berteman, atau haruskah kita bertempur sampai mati bersamanya? Mata Huan Fengsen cerah. Dia memandang leluhur keluarga Huan tanpa tersentak dan berkata, berteman dengannya akan memberi keluarga kami teman tambahan, tetapi manfaat apa yang akan kita dapatkan dari bertarung dengannya sampai mati? Hanya untuk melindungi anggota keluarga asing? Kultivasinya telah secara paksa dinaikkan ke tahap akhir ascenden dan domainnya tidak dapat mengikutinya. Bahkan jika dia menerobos dalam hidupnya, dia akan berhenti di tahap yin yang. Aku mengerti pikiran leluhur, tetapi hanya untuk keinginanmu sendiri, risiko ini mungkin agak terlalu besar. Liu Mei tidak menunjukkan ekspresi terhadap semua ini. Dia hanya menatap ke depan dengan mata kosong. Ekspresi leluhur keluarga Huan suram saat dia memandang Huan Fengsen. Setelah merenung sejenak, ia dengan datar berkata, aku tahu bagaimana menangani situasi. Huan Fengsen menghela nafas dan menggenggam tangannya. Karena leluhur bersikeras, maka Fengsen tidak berani untuk tidak menaati. Jika orang ini tidak dapat menghancurkan formasi, semuanya baik-baik saja. Namun begitu dia memecahkannya, aku akan segera mundur, untuk berjaga-jaga. Yang aku inginkan adalah stabilitas dan bukan risiko. Formasi keluarga Huan terus bersinar, dan riak muncul di mana-mana. Di bawah rentetan serangan yang konstan, secara bertahap mulai menunjukkan tanda-tanda penurunan. Cahaya tampaknya telah mencapai batasnya dan riak-riak tampaknya menutupi seluruh formasi. Seseorang bahkan tidak bisa melihat dengan jelas di luar formasi lagi, seolah-olah ada lapisan air yang memisahkan bagian dalam dan luar. Petir dari petir guntur dan pukulan dari penjaga surgawi mencapai puncaknya. Pada saat ini mata Wang Lin menyala dan dia membuka tasnya. Pedang besar muncul di tangannya. Pedang ini adalah pedang surgawi hujan. Zoui memisahkannya dari pedang surgawi hujan lainnya, jadi sekarang milik Wang Lin untuk diwarisi selamanya. Energi pedang yang tajam memanjang 3 inci dari pedang, dan itu seperti busur yang ditarik. Gelombang tekanan keluar darinya. Di tangan Wang Lin, tampaknya menjadi satu dengan dunia, karena Wang Lin adalah pemilik aslinya. Mata Wang Lin tenang saat dia memegang pedang surgawi dan membungkuk ke depan. Hiven Chop. Kekayaan, pedang pertama yang diperoleh Wang Lin di Hengyu. Tampaknya saat pemuda itu memegang pedang itu, segala sesuatu di masa depan telah diputuskan. Ratusan tahun karma muncul dari saat dia kehilangannya, hingga ketika dia mendapatkannya kembali. Kekayaan berisi teknik jiwa roh pedang surgawi hujan generasi sebelumnya. Teknik jiwa ini bukanlah mantra celestial, mantra dao atau bahkan kemampuan. Itu adalah gaya pedang. Gaya pedang yang kuat yang mewarisi niat pedang kuno. Wang Lin memegang pedang surgawi dan melihat formasi yang binatang guntur dan penjaga surgawi terus-menerus serang. Saat formasi itu terlihat seperti tidak tahan terhadap serangan lain, dia mengangkat pedang surgawi. Ketenangan di matanya hilang dan digantikan dengan sinar cahaya pedang. Pada saat ini seluruh tubuhnya bergabung dengan pedang di tangannya. Pedang langit bangkit, dan itu jatuh. Kejatuhan sederhana ini menyebabkan langit dan bumi jatuh ke dalam kegelapan. Bahkan penjaga surgawi dan binatang guntur seperti menghilang. Di seluruh dunia, hanya ada kejatuhan pedang sederhana ini. Pedang ini seperti akan membuka dunia, seperti akan menghancurkan kekacauan dunia. Pedang ini tidak mengeluarkan energi pedang atau energi celestial, tetapi pedang sederhana ini akan mengguncang jiwa siapapun yang melihatnya. Yang pertama bereaksi adalah leluhur keluarga Huan.
Matanya tersentak terbuka lebar, memperlihatkan ekspresi terkejut, dan dia berseru, "Ini hukum." Seolah-olah langit dan bumi tercabik-cabik. Suara robekan ini bergema di benaknya. Langit dan bumi yang remang-remang tampak seperti benar-benar terkoyak. Bukan hanya dia, tapi Huan Fengsen menarik napas dari udara dingin. Niat membunuh yang mengerikan datang dari pedang begitu jatuh. Niat membunuh menyebar seperti orang gila saat merobek mata Huan Fengsen dan tercetak di benaknya. Tubuh Huan Fengsen menegang. Ini adalah, pikiran Huan Fengsen bergetar. Seolah-olah pedang baru saja menembus alisnya dan keluar dari bagian atas kepalanya. Dia tanpa sadar mundur beberapa langkah. Dengan kultivasi ascenden tahap akhir, dia tidak bisa melihat hukum pedang. Namun dia jelas merasa bahwa pada saat pedang itu jatuh, itu seperti mengandung hukum surgawi, tetapi bahkan lebih lagi, itu mengandung kekuatan untuk merobek langit. Huan Fengsen jelas bisa merasakan detak jantungnya sendiri meningkat. Dia memiliki ilusi bahwa dia akan runtuh dengan dunia. Semua keturunan langsung keluarga Huan yang awalnya melihat langit dipenuhi dengan kejutan. Kejatuhan sederhana itu membuat mereka merasa seolah-olah mereka adalah bagian dari semuanya. Seolah-olah jatuhnya pedang yang merobek dunia sebagian telah menghancurkan mereka juga. Mereka segera diliputi keringat dingin. Dengan kultivasi mereka tidak tahu mengapa seperti ini, mengapa mereka memiliki perasaan seperti itu bahkan dengan formasi yang melindungi mereka. Pihak lain hanya menurunkan pedangnya. Ketakutan akan kematian mulai menyebar pada saat ini. Tidak hanya mereka, bahkan mata Qian Kuizi yang menonton dengan akal ilahinya, bersinar terang. Dia berada di dalam ruang rahasia rumah keluarga Qian, dan dia berdiri. Hukum. Serangan pedang itu mengandung hukum. Mengejar langkah kedua adalah hukum. Langkah pertama adalah memahami surga, dan langkah kedua adalah mengubah pemahaman itu menjadi kekuatan hukum. Jika anak ini bukan seseorang dari aula surgawi guntur, bagaimana dia bisa menampilkan serangan pedang seperti itu? Pada saat yang sama, seorang anggota keluarga Su memperhatikan adegan ini. Seorang lelaki tua dari keluarga Su juga menyaksikan pertempuran di rumah keluarga Huan dengan akal ilahi. Sebelumnya, dia telah mencapai kesepakatan dengan keluarga Huan untuk memberikan bantuan. Dia telah mengangkat kakinya untuk pergi, tetapi pada saat ini, dia dengan lembut menghentikannya. Gaya pedang anak ini sangat kuat. Meski aku tidak takut, karena dia berani menantang keluarga Huan, dia pasti masih siap bergerak. Pedang jatuh, dan pada saat ini semua suara di dunia menghilang. Formasi keluarga Huan runtuh tanpa kontak nyata atau pukulan pendaratan di atasnya. Setelah menarik pedang, ekspresi Wang Lin pucat. Namun tatapannya menjadi lebih dingin saat dia menatap keluarga Huan di bawahnya. Dampak Heaven Cup terhadap tubuh sangat berat, dan itu tidak ada hubungannya dengan kultivasi. Itu mengandalkan energi asal dari integrasi yang dekat antara jiwa asal dan tubuh. Jiwa asal kultivator ascenden dan energi asal digabungkan menjadi satu. Namun Heaven Cup dapat memisahkan sebagian dari energi asal itu. Seorang kultivator ascenden hanya memiliki jumlah energi asal yang tetap, dan sekali terlalu banyak yang hilang, kultivasi mereka mengalami kemunduran. Untungnya, Wang Lin memiliki kristal Ascenda Zoe, jadi dia memiliki energi asal yang lebih banyak daripada kebanyakan kultivator. Keluarga Huan diam. Tatapan Huan Wuking bahkan lebih suram saat dia melihat Wang Lin dan dengan dingin berkata, "Aku meremehkanmu. Untuk memiliki gaya pedang seperti itu hanya pada tahap ascenden, kamu memang sangat kuat. Namun jarak antara langkah pertama dan langkah kedua terlalu jauh. Jika kamu telah menampilkan seni pedang dengan kultivasi langkah kedua, itu mungkin menarik, tetapi itu tidak berguna sekarang. Hari ini kamu menghancurkan formasi keluargaku, jadi kamu pasti akan mati. Tolong, batu giok leluhur." Leluhur keluarga Huan mengeluarkan teriakan nyaring. Sebuah kekuatan kuat datang dari rumah leluhur keluarga Huan. Kekuatan ini dipenuhi dengan rasa persatuan, menyebar seperti angin surgawi dan mengelilingi keluarga Huan. Giok emas perlahan melayang ke udara dari sebuah rumah di dekatnya. Kekuatan persatuan ini berasal dari batu giok ini. Pada saat batu giok muncul, seolah-olah dunia yang terpisah telah diukir dari planet ini. Itu memungkinkan rumah leluhur keluarga Huan untuk menjadi wilayahnya sendiri. Leluhur keluarga Huan menatap Wang Lin dan mengungkapkan cemoohan. Kecuali dia tidak akan bertindak secara pribadi, karena dia terlalu takut dengan energi pedang Wang Lin. Sebelumnya saat dia meminta Qian Kuizi untuk membantu, itu untuk membuang energi pedang Wang Lin. Pembentukan keluarga Huan dimaksudkan untuk melakukan hal yang sama. Namun dia tidak akan pernah membayangkan bahwa Qian Kuizi akan benar-benar mundur bukannya bertarung. Pembentukan keluarga itu dipecah bukan oleh energi pedang tetapi oleh kekuatan gabungan dari binatang guntur, boneka dan hukum dari pedang. Sekarang dia hanya bisa mengepalkan giginya dan memanggil batu giok yang ditinggalkan leluhur surgawi mereka. Giok ini berisi mantra-mantra surgawi dari alam surgawi guntur. Keluarga Huan dapat mencapai status yang mereka miliki saat ini karena batu giok ini dan harta yang ditinggalkan oleh leluhur surgawi. Huan Wuking berpikir, sayangnya, harta surgawi menghilang bersama dengan Huan Wuxiang beberapa ribu tahun yang lalu. Kalau tidak, dengan harta itu, tidak perlu memanggil batu giok. Kekuatan kuat dari giok itu seperti angin musim semi yang lembut. Itu juga memberi warna cerah. Dalam sekejap, giok itu tampak meleleh, lalu berbentuk seseorang. Meskipun seseorang tidak bisa melihat dengan jelas ciri-ciri orang itu memberikan rasa keagungan.
Kekuatan giok surgawi keluarga Huan tidak dapat diprediksi. Rumor mengatakan bahwa leluhur surgawi dari keluarga Huan memiliki kultivasi yang setara dengan Nirvana Scryer. Aku ingin tahu bagaimana utusan Aula Surgawi Guntur akan menangani ini. Namun ini aneh, kenapa dia tidak mengambil harta yang ditinggalkan leluhur dari pada memanggil batu giok? Mata Qian Kuizi cerah saat dia melihat dengan akal ilahi. Di dalam rumah keluarga Su, lelaki tua itu tersenyum dan bergumam, harta surgawi keluarga Huan diambil oleh leluhur lain dari keluarga Huan. Leluhur surgawi dari keluarga Huan meninggalkan harta yang layak. Namun ia tidak akan pernah berpikir bahwa harta itu akan membuat pembangkang keluarga Huan tahap kedua terbunuh. Di dalam rumah leluhur keluarga Huan, saat giok muncul, Huan Fengsen menatap Wang Lin. Dia tidak melihat jejak panik di wajah Wang Lin. Melihat bahwa Huan Wuqing akan mengaktifkan mantra pada giok, Huan Fengsen mengungkapkan tatapan tegas. Dia mengambil langkah maju dan berkata, dengan nada serius, "Leluhur, aku tidak akan membiarkan keluarga Huan berpartisipasi dalam masalah ini. Aku mengambil keluarga Huan dan mundur dari masalah. Jika leluhur ingin melindungi Huan Mei ini, maka itu adalah masalah pribadimu. Tolong jangan seret seluruh keluarga Huan." Saat dia berbicara, dia mengangkat kepalanya ke arah Wang Lin dan menggenggam tangannya. "Rekan kultivator, aku kepala keluarga Huan, Huan Fengsen. Seperti yang aku katakan sekarang, keluarga Huan tidak akan berpartisipasi dalam masalah ini. Ini adalah dendam pribadimu dengan Huan Wuqing. Aku berharap rekan kultivator dapat memahami bahwa kita tidak bersama." Leluhur keluarga Huan dengan dingin menatap Huan Fengsen. Sudut mulutnya menunjukkan ekspresi muram saat dia melihat keturunan langsung dan berkata, "Dan kalian?" Keturunan langsung keluarga Huan di sekitarnya semua merenung sebelum berjalan ke Huan Fengsen. Leluhur keluarga Huan mengeluarkan senyum muram saat dia dengan dingin melihat kerumunan dan perlahan berkata, "Kalian sampah." Dengan itu dia menatap Wang Lin. Tangan kanannya membentuk segel dan kemudian dia berteriak, "Giok keberuntungan, bunuh orang ini." Sosok yang dibentuk oleh Giok mulai berjalan selangkah demi selangkah menuju Wang Lin. Saat orang itu bergerak, energi celestial yang tak terbayangkan meledak darinya. Energi celestial ini sangat padat dan sepenuhnya menekan energi spiritual di planet 1000 ilusi. Ini menyebabkan ledakan muncul di mana-mana. Ini tidak hanya terjadi di sini, itu terjadi di seluruh planet ini. Boneka penjaga surgawi muncul di sebelah Wang Lin dalam sekejap. Binatang buas melakukan hal yang sama. Wang Lin menatap sosok yang berjalan ke arahnya. Dia merasa seperti ilusi muncul di hadapannya. Tampaknya fitur wajah orang yang berjalan ke arahnya semakin jelas. Dia dipenuhi dengan aura langit seolah-olah dia adalah jenderal surgawi yang nyata. Energi celestial memenuhi tubuh orang ini, dan rasa keagungan keluar. Itu memandang dunia seolah-olah semua orang adalah semut. Seseorang bahkan samar-samar mendengar gema lagu surgawi di sekitarnya. Leluhur keluarga Huan mencibir. "Junior, aku ingin melihat metode lain apa yang kamu miliki selain energi pedang." Pada saat ini Liu Mei mengangkat kepalanya dan menatap Wang Lin. Matanya masih dipenuhi dengan emosi yang kompleks. Dia menyentuh tasnya dan kemudian menurunkan tangannya. Mata Wang Lin tenang. Dia berani datang ke sini sendirian, berani menginjakan kaki di planet 1000 ilusi, dan berani mengambil resiko ke keluarga Huan. Itu semua karena ide gila yang dia miliki. Saat ini adalah langkah pembunuhan terkuatnya. Berpikir tentang roh kesal di dalam manik, hati Wang Lin merasakan gelombang rasa sakit. Hal-hal dari dunia ini tidak dapat lepas dari karma. Penyebab karma kemarin akan menjadi efek karma hari ini. Hanya dengan meredam karma seseorang dan membiarkan tanah kembali ke tanah, membiarkan debu kembali menjadi debu, siklus dapat lengkap. Wang Lin perlahan menutup matanya. Dalam jiwa asalnya, sebuah panggilan yang menentukan bergema. "Pertempuran ini berakhir, aku membebaskanmu." Tawa gila keluar dari jiwa asal Wang Lin.